Semua, kita akan bahas masuk dalam topik pembicaraan kita, membahas tentang doa. Saya percaya kita semua orang Kristen pasti bisa berdoa, amin. Kalau nggak bisa berdoa bahaya itu, ya, karena iblis makin mendekat kalau nggak bisa berdoa, ya. Tetapi doa yang bagaimana yang perlu kita pelajari, yang perlu kita sampaikan sore hari ini, kita ingin mengenal lebih dulu. Kita mulai dengan pertama kali definisi doa dulu ya. Definisi doa. Saya yakin percaya Bapak Ibu tahu itu doa ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu doa itu apa ya? Siapa yang tahu kira-kira? Nafas hidup. Nah, nafas hidup. Yang lainnya kira-kira apa? Komunikasi. Yang lain lagi? Udah masuk semua nih poin-poinnya 2 nih. Ada beberapa lagi nih. Doa nafas hidup, doa komunikasi. Nah, relasi dengan Tuhan luar biasa ya. Ya oke. Di sini saya akan menyampaikan tentang definisi doa. Kalau yang dibilang dengan pas ketua Agape kita Cimaria, memang benar doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Ya. Jadi kalau Anda bernapas berarti Anda harus berdoa. Coba berhenti napas, bisa nggak? Mati. Berarti doa nggak bisa berhenti. Makanya ada firman berkata, janganlah engkau jemu-jemu berdoa. Gitu ya. Nah, definisi doa boleh dicatat bagi yang mau catat. Yang pertama definisi berdoa itu adalah satu, nafas hidup orang percaya. Yang kedua dibilang tadi benar dengan Cik Maria adalah komunikasi dengan Tuhan. Ya, itu tercatat dalam Ayub 13 ayat 3. Yaitu persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan intim kita dengan Tuhan. Ya, makanya kita kalau tidak ada hubungan intim dengan Tuhan, kita nggak akan punya kekuatan. Ya, kita nggak akan bisa mampu jalan kalau nggak ada hubungan intim dengan Tuhan. Karena dengan doa kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, doa juga adalah cara menyampaikan keinginan hati kita kepada Tuhan. Ya, kita boleh lihat sebentar Filipi 4 ayat 6. Coba kalau ada yang sudah ketemu boleh baca, boleh bantu Ciyo Depok. Doa itu adalah cara menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Ya, demikian firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan. Ya, itu artinya menyampaikan. Jadi kita berkeluh kesah, menyampaikan persoalan kita, menyampaikan sesuatu yang ingin kita gumulkan dalam hidup kita, itu kita harus berdoa. Jadi banyak-banyaklah berdoa. Jangan banyak-banyak tidur. Bahaya kalau banyak tidur. Ketiduran lama-lama. Tidur panjang nanti kita ya. Ya oke. Nah, lanjut. Kalau tadi itu definisi doa, sekarang kalau kita berdoa itu kita menghasilkan apa? Betul nggak? Kadang-kadang kita bertanya, kita doa nih, apa yang dihasilkan oleh doa itu? Ya, boleh catat lagi. Di sini adalah yang pertama yang dihasilkan oleh doa itu adalah doa yang menghasilkan kuasa. Itu doa yang menghasilkan kuasa itu dalam Yakobus 5 ayat 16. Di sini dikatakan firman-Nya dalam Yakobus 5 ayat 16 itu, tolong bantu Ciyo. Karena terlalu banyak ayat ini ya di sini ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, itu dia ya. Jadi untuk menghasilkan doa yang menghasilkan kuasa itu, di sini firman-Nya dikatakan harus mengaku dosa. Yang pertama itu ngaku dosa dulu. Jadi yang menghambat kata firman Tuhan, saya lupa di mana itu, tapi firman-Nya berkata, tidak kurang tajam telinga Tuhan mendengar, tidak kurang panjang tangan Tuhan menolongmu, tapi yang menghambat dosamu. Jadi doa Anda, Bapak Ibu Saudara akan dijawab kalau pertama kita mengaku dosa. Ya, kita akui semua di hadapan Tuhan. Kesalahan kita mau sengaja nggak sengaja, ya kita harus akui di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mengaku dosa, maka tangan Tuhan turun menolong kita. Doa itu akan menghasilkan kuasa, ya. Nah, ada juga doa yang menghasilkan kuasa itu, yaitu ketika Keluaran 14 ayat 15, ya.
kita melihat satu sejarah mencatat waktu Musa membelah laut Teberau. Betul enggak? Wah, kalau saya hidup di zaman itu luar biasa itu. Luar biasa kalau saya sebagai yang ikut serta di saat itu ya, saya akan melihat laut itu terbelah dua. Yang kita lihat kemarin mah, haleluya, puji Tuhan ya, kita tolak dalam nama Yesus. Bukannya laut terbelah, tapi lautnya datang mengejar kita gitu loh. Tsunami ya kan, betul ya. Nah, kami di Padang itu, saya berasal dari Padang. Waktu itu pernah ya dengan tuh anak rohani saya, kami itu hampir ngeri-ngeri sedap tinggal di kota Padang itu loh, Ci. Kenapa? Sering berpotensi tsunami kalau gempa. Karena kita di lempengan Mentawai itu udah rapuh. Itu yang sering kita doling. Itu yang sering kalau hamba Tuhan datang ke Padang, kita bawa, bukan kita lempar langsung. Mereka kemana? Mau kemana, Pak? Kita harus datang nih ke daerah Mentawai. Tuhan suruh kita ke Mentawai. Gitu loh. Makanya kita sering ke Mentawai. Terutama teman saya, karena saya terikat kerja, saya nggak bisa. Jadi kami topang doa di tim, di pusat aja. Nah, mereka langsung doling ke sana. Nah, waktu kalau kita di sini kita lihat waktu Musa membelah laut Teberau itu, ya, apa firman-Nya dalam Keluaran 14:15 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Wah, lautnya dibelah jadi dua tuh. Wah, kalau kita jalan, kita lihat ada kejadian kayak gitu ya, mungkin kita melihat, wah, pada bertobat deh orang. Saya yakin nggak? Saudara yakin nggak? Kalau lihat kejadian sekarang, ada Musa di zaman sekarang, wah, belah laut jadi dua. Wah, dahsyat. Semua orang Kedar pun bisa bertobat. Betul? Nah, itu doa yang menghasilkan kuasa. Nah, yang kedua, doa apa yang lagi yang menghasilkan doa, apalagi yang dihasilkan oleh doa? Yang kedua adalah doa yang mengerjakan hati yang hancur dan remuk. Nah, kalau ini berbicara tentang hati yang hancur dan remuk, ya, itu kita ambil dalam Mazmur 51 ayat 19. Coba Ciyo tolong bantu. Mazmur 51 ayat 19. Ya, doa yang mengerjakan hati yang hancur dan remuk. Mazmur 51 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Ya, Hati yang jiwa yang hancur, tidak akan kau pandang hina. hati yang patah, ya, hati yang patah, bukan patah hati ya, hati yang patah, ya, dan remuk tidak akan kau pandang hina. Dan tidak ada seorang pun yang saya tahu, tidak ada seorang pun yang dapat dipakai Tuhan dengan dahsyat tanpa mengalami proses hati yang hancur dan remuk. Kalau contohnya kita bisa lihat di Alkitab, ya kehidupan Raja Daud lah. Betul? Bagaimana Daud itu menjadi sampai Tuhan berkata, inilah orang yang sangat berkenan dia di hadapan Tuhan, ya. Karena dia dalam menghadapi persoalan apapun, kalau saudara baca tentang kisah Raja Daud, dia nggak pernah melupakan sedetik pun. Dia nggak pernah nggak bangun mesbah untuk Tuhan. Betul enggak? Walaupun hatinya hancur, walaupun dia diusir, dia mau dibunuh Saul, dia dikejar ke sana sini, terus dia masuk ke dalam gua, diadulam dan lain sebagainya, dia mengalami banyak hal. Anaknya juga mau memberontak kepada dia, tapi tetap dia datang membangun mesbah di hadapan Tuhan. Dia datang dengan hati yang hancur di dalam doa kepada Tuhan. Makanya Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Daud. Makanya kita perlu membangun mesbah, ya, itu kita perlu membangun mesbah. Poin yang ketiga, yang ketiga adalah, yang pertama tadi apa? Doa yang menghasilkan kuasa. Yang kedua, doa yang mengerjakan hati yang hancur dan remuk. Yang ketiga adalah doa yang menaklukkan iblis. Nah, ini. Ya, kalau doa yang menaklukkan iblis ini kita baca di dalam Efesus 6 ayat 11 dan ayat 11 sampai 12. Ya. Makanya kita perlu berdoa untuk mengalahkan iblis. Kadang-kadang orang Kristen nggak sadar, ya. Nggak sadar, lupa dia kalau ada lawan musuhnya. Betul? Dia nyaman aja di zona nyaman. Doanya apa? Doa laporan terus. Makan pagi lapor. Dapat berkat, terima kasih Bapak. Ya kan? Tapi dia lupa, kadang-kadang iblis sedang bekerja untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Makanya kita harus punya
keintiman dalam doa dengan Tuhan dan doa yang menaklukkan iblis. Ya, di Efesus 6 itu ayat 11 sampai 12 itu berkata tentang kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah menawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ya, makanya kita perlu, kalau ini masuk ibaratnya ini seperti doa menaklukkan iblis ini ya, doa peperangan. Ya, doa berperang gitu loh. Makanya Tuhan kasih kita selengkap senjata Allah. Makanya kalau mau perang jangan lupa, jangan pakai baju yang biasa. Kita pakai dulu perlengkapan senjata dari Tuhan. Kalau enggak ya babak belur kita nanti kan. Itu ya. Kita harus pakai perlengkapan senjata Allah untuk menaklukkan semua. Karena yang melawan kita itu bukan manusia. Makanya kadang-kadang ada orang yang berkeluh kesah, wah, saya mertua saya gini-gini bu, gini-gini, mertua saya jahat. Bukan sebenarnya, iblis yang sedang memakai mertua kita, atau saudara kita, atau anak-anak kita ya. Nah, dia tahu kelemahan kita tuh, anak kita nih bandel nih, dibuat jadi bandel. Misalnya ya. Nah, itu perlu. Yang kita perangiin, yang kita lawan itu bukan anak kita. Kita lawan itu adalah iblis yang sedang mengerjakan di dalam diri anak-anak kita, atau mertua kita. Jadi jangan musuhi mereka. Tapi kita doa. Kita perangi kuasa setan yang sedang membuat mereka menjadi seperti itu untuk merusak iman kita. Ya. Nah, kalau masuk di alam roh, ya kita doper ini kita masuk lagi di alam roh nih. Kenapa di alam roh? Saya bilang karena ada langit satu, pernah dengar nggak? Langit pertama, langit kedua, dan langit ketiga. Ya, peperangan di alam roh itu ada tingkatannya, ada 3 tingkat. Langit pertama itu berbicara tempat matahari, bulan, awan, itu yang Bapak Ibu lihat ya. Nah, di langit ketiga itu yaitu tuh tahtanya Tuhan bertahta, ya. Di langit kedua inilah yang berbicara tentang penguasa-penguasa di udara. Itu makanya setiap anak-anak Tuhan tanpa peperangan engkau nggak akan bisa menang. Jadi jangan anggap enteng doanya, udah doa laporan aja. Makasih Tuhan. Ya, gini-gini Tuhan, nggak bisa. Doa perang kalau bisa setiap hari. Kenapa? Karena itu nggak nampak. Gitu loh. Iblis itu nggak nampak. Dan dia mengerjakan lewat orang-orang di sekeliling kita misalnya. Ya kita lagi jalan enak-enak datang nih, diserempet, tiba-tiba gitu kan. Wah, dahsyat nih, luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Wah, kita mau jalan, ada aja yang mau celakain kita. Benar nggak? Setan bekerja loh di mana-mana. Ya, setan bisa bekerja di mana-mana. Makanya tiap hari, sekarang apalagi hari-hari terakhir ini, ayo doper, doa peperangan. Tiap hari masuk doa perang. Kalau nggak perang, waduh, bisa diobok-obok kita. Ya, harus perang, tapi perangnya ya jangan perang tetangga sebelah ya. Perang dengan kuasa si jahat ya. Itu dalam puasa Daniel kita juga bisa lihat ya. Puasa Daniel dalam Daniel 10 ayat 12 sampai 13 ya. Waktu Daniel ini diperhadapkan dengan tentang raja yang menyuruh mereka untuk ikut harus makan dan minum makanan raja ya. Nah, di situ dikatakan di firman-Nya, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael ini adalah malaikat perang. Ya, mungkin ada yang sudah tahu ya, malaikat perang. Nah, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi peperangan itu. Makanya kita harus coba juga ya kalau Bapak Ibu yang belum pernah puasa Daniel, ayo. Puasa Daniel 21 hari nggak makan yang berdarah. Nah, di situ Bapak Ibu bisa merasakan kuasa Tuhan itu waktu kita doa. Wah, kita nggak gentar lagi, ya. Jangan kalau kau nggak pergi, aku yang pergi iblis. Nah, kita kalah dong, ya kan? Kemudian, hey, keluar dalam nama Yesus. Hey, kita menang, jadi pemenang. Betul? Amin. Kita harus jadi pemenang. Oke, haleluya. Ya, puji Tuhan. Lanjut, sedikit lagi ya, Vicky ya. Yang keempat, doa membuka pintu ya. Doa apa yang dihasilkan oleh doa itu adalah doa yang membuka pintu bagi Roh Kudus. Nah, di dalam Lukas 11 ayat 13. Ini berbicara tentang kita dipenuhi Roh Kudus ya, betul ya.
Dalam Kisah Rasul 4:31 di situ dikatakan ketika mereka berkumpul sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Betul? Murid-murid waktu belum terima Roh Kudus mereka gak berani. Bahkan Petrus nyangkal Yesus. Tapi ketika mereka Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi, mereka berani ya, punya roh keberanian ya. Itu dia yang keempat. Juga dicatat di Kisah Rasul ya, ditambahkan di situ. Tadi Kisah Rasul 4 ayat 31, lalu selanjutnya Kisah Rasul 22 ayat 17. Ya, berdoa dengan Roh Kudus, makanya doa kita akan berdampak lebih besar. Ya, karena kita akan diberikan karunia-karunia juga gitu loh. Ya, diberikan karunia. Dalam Korintus 2 ayat 12 sampai 14, ya dikatakan demikian, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, dan karena kita menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh itu sendiri. Nah, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan dia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, orang-orang yang belum kenal Tuhan gak akan tahu. Ya, gak akan bisa mereka, apa itu Roh Kudus? Maaf bicara pada orang-orang yang masih ortodok. Ya, gereja ortodok. Dan saya punya banyak kenalan. Ya, mereka bilang, apa itu bahasa roh itu apa? Padahal itu ada di Alkitab loh. Coba saya bilang selidiki lagi, saya bilang. Kau baca deh tentang bagaimana murid-murid terima Roh Kudus itu dipenuhi waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Oh gitu ya, ya mulai belajar. Ya, kita berharap kita bisa sharing juga ya dengan gereja-gereja yang belum melengkapi hidup mereka dengan kebenaran yang benar-benar di dalam Tuhan ya. Oke, yang kelima. Doa yang dihasilkan adalah doa yang mendatangkan pernyataan Roh Kudus. Nah ini kalau doa yang mendatangkan pernyataan Roh Kudus ini berbicara tentang karunia. 9 karunia. Ya, 9 karunia itu dicatat dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Ya, berkata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan, karunia iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam roh, berkata-kata dalam bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Jadi kita perlu doa juga. Minta ke Tuhan. Tuhan, aku mau karunia-karunia ini. Apa itu? Kalau bisa 9 karunia, kita bukan rakus loh. Bukan tamak. Tapi kita perlu diperlengkapi. Betul nggak? Betul. Karunia membedakan loh. Jadi kita bertemu dengan orang itu, oh, wah, apalagi waktu kita berdoa nih. Paling penting nih, mendoakan orang nih. Kita pegang dia nih. Wah, ada spirit lain nih. Nah, kita kan tahu karena kita bisa membedakan roh. Iya kan? Tuhan kasih karunia itu ke kita. Nah, waktu kita orang ini sebelah kita dia berapa? Syakaraba karanataka syakaraba. Orang yang sebelah punya karunia menafsirkan. Oh, itu bahasa ini loh. Amerika Latin. Kayak kemarin saya bagi sama Cio. Saya dapat ini dia doper loh, Ci. Ini bahasa apa ya? Kalau saya lihat secara dunia ya, saya kan belum pernah dengar bahasa begituan. Kayak bahasa Arab. Terus Ciro bilang, oh enggak, ini saya tafsirkan. Beliau ini punya juga ya karunia begituan. Dia bilang, bukan Ci, itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Amerika Latin. Wah, luar biasa. Dia belum ke Amerika Latin udah tahu bahasa Amerika Latin. Itu saya dikasih karunia sama Tuhan tuh, luar biasa ya. Jadi makanya minta. Ibu Sri minta apa? Karunia iman. Karunia menyembuhkan. Minta Bu, karunia itu. Biar Ibu nanti datang doain. Nama Tuhan dipermuliakan ya. Oke, yang terakhir, sabar Vicky, jangan dicolek kaki saya dulu ya. Ya, yang keenam. Nah, ini dia nih. Yang keenam adalah kalau tadi ada karunia roh, kita minta doa yang menciptakan kepekaan. Jadi makanya kita perlu peka waktu kita mau mendoakan orang. Kalau kita udah minta doa yang menciptakan kepekaan rohani, nah itu tadi yang saya bilang, kita akan tahu. Kalau orang itu ada menyimpan misalnya, ada dikasih tahu, ada ini nih, nyimpan okultisme, ada jimat-jimat. Itu diberitahukan sama Roh Kudus tuh, kepekaan rohani kita dikasih tahu. Kita dengar ya, Roh Kudus bekerja di hati kita, Roh Kudus taruh, nih orang ini ada kepahitan nih, orang ini ada ini nih, gitu ya. Nah itu tercatat di 1 Korintus 2 ayat 11 ya. 1 Korintus 2 ayat 11.
Ya. Yang kedelapan, nah ini, gimana? Tadi keenam ya. Yang ketujuh maaf. Doa yang kuat menghadapi masalah. Nah ini biasalah ya, pergumulan sehari-hari ya. Nah, kalau ada masalah dikit nangis masuk kamar. Jangan nangis stres lari ke kemana itu ya? Ke kafe-kafe ya Bapak Ibu ya. Jangan, nggak ada dapat jalan keluar. Atau curhat sama teman nggak, nanti jadi 1000 kata yang keluar ya. Tapi lari ke kaki Tuhan, masuk kamar, karena memang doa akan membuat engkau kuat menghadapi masalah. Makanya perlu keintiman, itu yang saya bilang tadi, bangun mesbah dengan Tuhan. Nah ini dalam Lukas 22 ayat 40. Dan ini juga berbicara tentang kita harus berjaga-jaga ya. Di dalam Lukas 22 ayat 40 itu dikatakan setelah tiba di tempat itu dia berkata kepada mereka, ya ini Taman Getsemani ya. Bicara tentang Tuhan Yesus mau berdoa, murid-muridnya ngapain? Berdoa enggak? Ketiduran malah ya. Ketiduran ya. Makanya berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan ya. Kalau enggak berdoa bakal tiap hari ya. Tiap hari banyak pencobaan-pencobaan di depan kita. Kalau enggak berdoa ya kita jatuh terus. Makanya kita perlu berjaga-jaga di roh kita ini. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Roh kita terkonek dengan Roh Kudus. Terkonek dengan Roh Tuhan ya. Oke, yang kedelapan, ini doa yang dihasilkan adalah doa yang menyebabkan manusia sehat. Nah, ini sehat secara apa nih? Secara jasmani dan rohani. Nah, kebanyakan kan dokter kalau dikit bilang ya, kalau ini banyak pikiran dikit, ini Bu, karena banyak pikiran, stres. Padahal masalahnya bukan stres, tetapi ada spirit lain misalnya ya, yang menyebabkan orang menimbulkan di pikiran dia. Ya seperti saya melayani satu di Kota Padang, dia anak Tuhan sudah puluhan tahun. Tapi hanya dia sedikit kekhawatiran aja. Dia takut mamanya meninggal. Dia anak satu-satunya perempuan. Ekonomi nggak kurang. Orang berduit. Suami ganteng. Ya, kalau dia udah ke gereja kita pada begini semua. Wah, luar biasa ya. Cik Meling dapat suami ganteng banget. Kayak lakon Mandarin. Bener, saya bilang, aduh kamu doanya mantep ya dapat suami, ganteng amat saya bilang, ya puji Tuhan katanya. Terus itu, tapi dengan buka ini aja, permasalahan sedikit aja, waktu mamanya tiba-tiba mendadak, sakit keras, masuk rumah sakit, lalu dia berpikir, aduh gimana nih, kalau mama gue meninggal gimana ya, gue gimana, padahal dia punya duit, punya suami ganteng, suami sayang lagi, nggak ada masalah sebenarnya, tetapi di situ pada saat dia membuka celah itu. Yang tadi seharusnya sehat ya, malah jadi masuk jadi penyakit. Sekarang wah, dikit-dikit minum obat. Dokter bilang, "Kamu harus minum obat stres, bergantung." Terus minum. Waktu saya doain ini mesti dilepasin. Gak bisa katanya. Saya mesti kata dokter terus lah. Kamu mau dengar kata dokter atau kata Tuhan? Di mana kamu melihat kebesaran Tuhan yang kamu sembah itu, saya bilang. Itu kembali lagi sama kamu ya. Terserah, saya bilang. Saya emang enggak ini. Saya cuma mengasihi kamu, saya bilang gitu. Ya, itu dia. Maka doa itu menyebabkan manusia itu sehat. Banyak kan orang sakit, stres, pikiran. Terus timbullah sakit jantung lah, sakit inilah. Oke? Tapi itu kita mau belajar dengan doa. Karena doa yang membuat roh kita menjadi kuat, tubuh kita menjadi sehat. Karena kalau kita doa pasti pikiran kita nggak macam-macam. Beras kurang, haleluya, puji Tuhan. Jalan lagi nanti ketemu orang. Sini. Gua entah kenapa ya. Kayak ibu tadi tuh, Bu Mary ya. Digerakkan Tuhan 500 juta lebih loh. Saya sampai begini, beneran nih Bu? Oh haleluya, puji Tuhan. Ya kan? Tapi itulah kuasa Tuhan ya. Ketika dia ini kan, Tuhan tahu. Nah, kalau Bapak Ibu masuk dalam doa, bilang Tuhan, gak masalah beras gak ada, aku akan tetap menyembah Engkau Tuhan. Aku akan terus berdoa kepada Engkau Tuhan, karena aku percaya Tuhan. Pikirannya gak jadi sakit, tapi penuh dengan sukacita, penuh damai sejahtera. Ya, itu di Filipi 4, dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam
doa, keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, ini dari 7 hal yang dihasilkan oleh doa yang perlu kita pelajari setiap hari dalam kehidupan kita, yang mulai kita aktifkan ya. Kita lebih lagi ya belajar tentang doa ini kan. Kesimpulannya saya ambil adalah doa yang lahir dari iman itu besar kuasanya. Makanya kalau Cio bilang tadi berbicara tentang iman, nggak bisa jauh dari doa. Benar? Karena iman itu lahir dari doa. Doa lahir dari iman. Ini berhubungan. Ya, kita baca sebentar ini ayat yang sangat sering sekali saya baca dalam Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Silakan, Cio kalau dapat. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Demikianlah firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan ia tak bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 3 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, amin. Elia manusia biasa, sama nggak sama kita? Nah, dia berdoa di sini gimana? Hujan nggak turun, benar-benar turun atau nggak turun? Nggak turun. Itulah doa. Doa yang penuh dengan kuasa. Dan doa yang lahir dari iman. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sedikit-sedikit kalau khawatir, jangan. Kita harus bergerak. Ya. Harus ada kehubungan yang intim dengan Tuhan, bangun mezbah, dan jangan pernah putus-putusnya berdoa. Juga jangan lupa. Kalau dipenisikan lagi nih sebenarnya ada doa peperangan, tapi nggak usah lah, kita doa yang secara wajar aja dulu kita bahas ya. Ya, bagaimana kehidupan sehari-hari kita, ya Tuhan ajarin juga kita toh setiap hari kita harus ada komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Makanya bernapaslah setiap hari dalam roh. Artinya berdoa setiap hari kepada Tuhan. Dan doalah dengan yang lahir dari iman. Makanya kalau ada pergumulan masalah, kalau engkau berkata gunung pindah, gunung pasti pindah. Nah, gitu. Karena ada doa yang penuh dengan kuasa, ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Itu sih menurut saya definisinya dari doa. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sore menjelang malam ini kami telah berkumpul PAJ Bandung, PAJ Jakarta. Ya Yesus, kebaikanmu, karena kebaikanmu yang yes Lord, kami untuk membawa perubahan, terutama negeri kami. Oh, Tuhan, kemuliaan terjadi Tuhan atas negeri kami. yes, Negeri kami Indonesia Tuhan, pulihkan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, di dalam nama pastikan yang nama Allah. Oh, di dalam Indonesia Tuhan, Indonesia milik kepunyaan Indonesia ada di dalam Aku ya Tuhan. Oh, ria pastikan jangan tinggalkan negeri kaya akan potensi-potensinya, kaya akan alamnya juga
Tuhan. Kayaknya segala-galanya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, ada pemulihan terjadi untuk Indonesia. Indonesia dipulihkan. Oh, ramasikan oh, ya ramakan ramasikan ya oh, demikian ramasikan ya yang terjadi Ya Yesus, kepala pemimpin di negeri ini Tuhan. Oh Tuhan, berkati ya Yesus, Bapak Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan dan wakilnya Tuhan. Berikan mereka selalu roh hikmat akal budi ya benar Tuhan. Yesus, Apapun yang direncanakannya Tuhan, ya Yesus, biar itu sesuai dengan kehendak dan rencana. ya benar Yesus. Kebaikan negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berikan roh kejujuran, Ya Yesus, roh kejujuran untuk pemerintahan negeri ini Tuhan. benar Dan Yesus. menjalankan tugas-tugasnya Tuhan. Tuhan, kalau masih banyak Tuhan, para pejabat yang berkorupsi, Ya yang hidup Tuhan, seenak-enak. bertobat Tuhan, Tuhan. Engkau yang menyadari Terjadi pertobatan Bapak. Oh, ramasikan Oh, Tuhan, terjadi pertobatan untuk Indonesia Tuhan Yesus. Lawat negeri ini Tuhan, Kamu kasih karuniamu Tuhan. Kamu kasih karuniamu ya Bapa. Tuhan, jangan tinggalkan. Karena rohmu menyala